Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kalau kita kehilangan uang, itu masih bisa dicari kembali, masih bisa diusahakan. Kalau kita kehilangan permata, kehilangan berlian, masih bisa dibeli dan dicari di tempat lain. Tapi kalau kita kehilangan kepercayaan, tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari di tempat lain. Bung Hatta, tokoh proklamator yang mendampingi Bung Karno, pernah mengatakan kurang pintar bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cerdas bisa diperbaiki dengan pengalaman, tapi kurang jujur itu sulit untuk diperbaiki. Yang mahal itu sebenarnya adalah kepercayaan. Satu negeri yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran, sebuah kota yang dulu pernah makmur, pernah jaya, tapi penduduknya adalah orang-orang yang curang dan orang-orang yang culas. Kisah itu diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 85. Kota itu adalah kota Madyan, satu kota yang sekarang letaknya itu di negara Yordania. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal madyana akhahum Su'aiba. Kepada penduduk negeri Madyan telah kami kirim seorang utusan kami. Kami kirim Su'ib yang akan memberikan peringatan, yang akan memberikan penjelasan, yang akan memberikan penerangan kepada penduduk kota Madyan itu. Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan kau menyembah Tuhan selain Allah. Qad ja'at bainatum mir rabbikum, sungguh telah datang kebenaran dari Tuhanmu. Fa'aupul kaila wal mizan, sempurnakanlah timbanganmu, sempurnakanlah sukatanmu. Inilah persoalan besar di kota Madyan dahulu kala. Kota yang indah, yang makmur, yang subur, yang melimpah banyak keberkahan. Sayangnya penduduknya tidak bisa jadi orang yang jujur, tidak bisa dipercaya. Kalau mereka menimbang sesuatu, timbangannya curang.
Kalau mereka menakar sesuatu, takarannya kurang. Fa'auful kaila wal mizan, sempurnakan timbanganmu, sempurnakan sukatanmu. Apakah penyakit yang di kota Madian itu dahulu kala bisa menyebar ke negeri-negeri lain termasuk ke negeri kita hari ini? Inilah yang kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai seperti musibah yang kemudian Allah buat di kota Madian, bencana, kemurkaan yang Allah turunkan kepada kota itu, yang justru karena ulah penduduknya, negerinya malah diporak-porandakan. Azab yang dikirimkan kepada penduduk kota Madian setelah tidak mau merubah sikap, tidak mau merubah perilaku, tidak mau jujur untuk timbangan dan sukatan. Setelah diberikan awan panas, mereka diberikan gempa yang sangat besar sekali. Fa'akhadzathumur rajfatu fa'asbahu bidarihim jasimin. Kami buatkan kepada mereka gempa yang sangat kuat, yang sangat besar, lalu mereka tertimbun di bawah runtuhan bangunan-bangunan mereka sendiri. Jadi gempa itu kalau dilihat dalam Al-Quran ayat 78 dan 81 surat Al-A'raf, bukan karena ada ring of fire, bukan karena ada megatrust, bukan karena ada patahan semangka, bukan karena ada jalur apinya, tapi karena ulah penduduknya, perangai dan tingkah laku masyarakat di satu tempat. Kita hari ini, negeri kita bahkan punya ring of fire, punya patahan semangka, punya megatrust yang dalam 10 hari ini, berita yang paling cukup viral di negeri kita adalah munculnya dan datangnya gempa di atas 8,5 skala Richter, Jawa dan Sumatera. Kalau dihitung, dilihat kembali kepada ayat Al-Quran, penyebab gempa justru karena timbangan dan sukatan yang tidak jujur. Timbangan yang banyak tentu di pasar, di kantor, timbangan itu dipakai oleh instansi yang berurusan dengan masalah hukum. Maka ada merek-merek simbol timbangan di kantor-kantor tertentu. Di simbolnya itu, timbangan itu akur. Kalau di prakteknya berbeda, inilah yang jadi pemicu gempa itu. Kalau penegak hukum jadi pelanggar hukum, timbangan goyang. Kalau penjaga konstitusi jadi perusak konstitusi, timbangan goyang. Kalau pembina ideologi jadi perusak ideologi, timbangan goyang. Kalau pengayom masyarakat jadi penindas masyarakat, timbangan goyang. Kalau penangkap perampok justru jadi perampok, timbangan goyang. Kalau yang bertugas mengejar maling bahkan jadi maling, timbangan goyang. Ini kan penegak hukum jadi pelanggar hukum. Kan perlu disebut nama-namanya. Ada di negeri kita hari ini? Dulu di negeri Madian, iya, sudah habis generasi mereka. Sudah porak-poranda negeri mereka. Sudah Allah lulu lantakkan dengan gempa. Tapi ketika muncul di negeri lain, muncul di negeri kita, muncul di kota kita, apa kira-kira yang akan terjadi? Maka gempa yang disebut orang akan datang megatrust di atas 8,5 skala Richter dalam minggu-minggu ini,
Beberapa hari yang lalu kan gempanya masih di MK, bersambung ke Senayan, gempa di kantor DPR RI yang roboh pagar-pagarnya, yang luka-luka mahasiswa di Jawa Tengah, Semarang lebih 33 yang dirawat, sebagian patah hidung, banyak yang luka-luka. Gempa apa Ibu? Belum yang berpusat di laut, belum yang berpusat di kawah bumi. Gempa itu sudah dimulai. Fa'auful kaila wal mizan, sempurnakan timbanganmu, sempurnakan sukatanmu. Kalau timbanganmu tidak akur, sukatanmu tidak penuh, kamu tidak jujur, suatu waktu nanti bukan hanya timbanganmu yang goyang, tanahmu, rumahmu, kantormu, negerimu, usahamu akan kami goncang. Maka gempa ada pemicunya. Itu makanya ditawarkan di beberapa ayat, bahkan ayat ke atas sedikit dari ayat ini. Pilihan itu tidak banyak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. 96. Andaikan penduduk satu negeri itu mau beriman dan bertakwa, mau mereka beriman dan bertakwa, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang turun, yang datang adalah keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Hujannya tidak akan jadi banjir, tidak akan jadi musibah. Tanahnya tidak akan terban, tebingnya tidak akan longsor, sungainya tidak akan meluap, banjir bandang tak akan datang. Walakin kazzabu, tapi kalau kamu tidak mau merubah sikap, kamu tidak mau merubah perilaku, kamu bahkan berbuat semaumu mendustakan itu, fa'akhwaznahum bima kanu yaksibun, kamu akan dapat resiko dari apapun yang kamu dustakan itu. Kamu akan dapat resiko dari apapun yang kamu perbuat. Tanganmu yang mencincang, bahumu yang memikul. Kamu yang berbuat, kamu juga yang harus memikul tanggung jawab. Mudah-mudahan negeri kita dijauhkan dari perilaku ketidakjujuran. Jangan sampai penegak hukum menjadi pelanggar hukum. Jangan sampai penjaga konstitusi malah jadi perusak konstitusi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.